Tapi di dalam kehidupan faktanya adalah semua orang berjuang untuk tidak mati. Jadi jangan sampai kita memisahkan waktu kita bicara tentang surga terus kita mikir gini, ntar deh kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, ntar kalau udah 60 tahun, 70 tahun, kalau memang udah mau mati, aku mau bener-bener percaya Tuhan. Dan waktu kita ngomong tentang pendamaian dengan Allah, ngomong tentang surga, hidup yang kekal bukan hanya sebuah tempat, tapi juga sebuah status kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan coba bahas tentang doktrin keselamatan. Saya juga lahir di keluarga Kristen, bahkan bukan cuma Kristen, tapi ibu saya itu majelis gereja di Bandung, karena saya kecil lahir besar di Bandung. Jadi saya ada di sebuah gereja suku. Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman tahu. Jadi gereja suku ini seperti GBKP, HKBP, Gemit, ya, GMII gitu ya. Yang memang pendekatan keagamaannya itu melalui jalur suku. Ya, ini gereja Batak cukup besar di Bandung. Nah, mama saya itu majelis gereja. Nah, bertumbuh dewasa di dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan. Sejak lahir saya sudah Kristen tentunya. Saya ikut sekolah minggu, remaja, pemuda, dan seterusnya. Saya mengalami kegamangan, kebimbangan tentang apa yang saya yakini. Karena ternyata pengetahuan saya, keaktifan saya ke gereja tidak serta-merta membuat saya yakin bahwa apa yang saya anut ini adalah sebuah kebenaran. Nah, kenapa saya mulai tidak yakin? Karena saya menemui sebuah realita kehidupan. Makanya saya berharap gini, kelas katekisasi kayak gini tuh bukan cuma sekedar mengisi penalaran kita ya, akal budi kita. Karena aku inget banget sih waktu dulu aku juga ikut katekisasi seperti ini ya. Itu karena disuruh mami papi sih. Jadi ya ini saya nggak tahu di sini, tapi nggak ada ya. Di sini wajahnya semua baik ya. Tapi bapak ibu saya tuh suruh saya ikut katekisasi, dan kan capek ya di rumah diomongin terus, ayo kapan kamu ikut ya, mama daftarin gitu ya. Aduh, ini di rumah kok gitu, iya deh gitu ya. Dengan terpaksa, bukan setengah terpaksa, tapi betul-betul terpaksa sih. Dan waktu itu di kelas katekisasi yang saya ikuti, kelasnya cukup banyak, 30. Jadi saya kalau ikut kelas katekisasi duduk di belakang dan tidur gitu ya. Jadi memang males banget gitu ya ngikutin kelas katekisasi. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi waktu saya ikut kelas katekisasi itu tidak punya manfaat apapun sebenarnya. Bahkan semua hal yang diajarkan oleh pendeta saat itu ya cuma lewat saja. Dan saya hari ini mengevaluasi kenapa ya? Karena satu, saya punya motif ikut kelas katekisasi memang tidak sepenuh hati, karena ada motivasi yang lain. Ya, saya yakinlah semua orang waktu melakukan sebuah tindakan pasti ada motivasi. Kalau bahasa gampangnya itu ada niat. Nah, niatnya apa? Saya kan nggak bisa ya menilai niat teman-teman semua, tapi saya mau bagiin apa yang saya jalani waktu itu. Nah, niatan itu kemudian terafirmasi, terafirmasi itu akhirnya ini menjadi benar gitu loh. Motivasi ngapain sih ikut kelas katekisasi? Karena nggak relevan dia dalam hidup saya gitu loh. Kelas katekisasi tidak menjawab pergumulan saya waktu saya cari identitas diri. Kelas katekisasi juga tidak menambah gebetan saya waktu saya lagi cari pacar. Ya. Kelas katekisasi juga tidak membuat kehidupan saya semakin oke lah. Nggak ada efeknya gitu loh. Jadi ikut nggak ikut tuh ya, bahasa Jermannya itu podo aja gitu loh. Nggak ada manfaatnya apapun. Ya, akhirnya sampai dengan satu masa kehidupan, saya ini singkat ceritanya saya akhirnya ikut pergaulan bebas anak muda waktu itu. Ya, dan di dalam pergaulan bebas itu saya menghadapi sebuah fakta realita. Salah satunya adalah saya ingat banget itu ada nama satu orang perempuan tomboy ya, namanya Lala. Ya, dia adalah drugs user. Sebenarnya saya juga pemakai waktu itu. Tapi repotnya orang ini waktu pakai sama saya itu overdosis dan mati di pangkuan saya. Jadi itu sekali waktunya saya bisa pegang mayat. Dan itu membuat saya itu terpukul sekali. Sampai kemudian saya mengalami banyak peristiwa yang saya nggak siap sebenarnya. Sebagai anak pemuda remaja ya, tidak siap menghadapi itu. Saya pernah lihat teman saya lagi nyetir mobil, waktu itu balapan liar.
Terus entah kenapa dia nabrak gerobak nasi goreng, lalu ada Petromax itu ya, lampu gas itu ya masuk ke dalam mobilnya, lalu langsung terbakar di depan mata saya, nggak bisa diselamatin. Saya menghadapi sebuah realita kehidupan ketika saya harus pergi ke Medan. Waktu itu nenek saya meninggal karena memang sudah tua ya. Saya pikir ya sudah tua lah, memang sudah waktunya. Tapi waktu saya dijemput sama tante saya yang masih muda, umur 45 tahunan waktu itu ya, di Medan tuh dijemput. Tiba-tiba waktu sama-sama hadir di rumah duka, jantungnya kumat dan ikut mati juga tante saya. Seketika, padahal 1 jam yang lalu kita tuh ngomong gitu loh, ngobrol di mobil. Fine-fine aja, nggak ada masalah apapun gitu loh. Nah, kejadian rentetan peristiwa itu jadi akumulasi, membuat saya kemudian dipaksa oleh realita kehidupan, sehingga saya harus betul-betul serius nih mikirin. Pilihannya itu cuma 2 waktu itu. Pilihannya adalah lu percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan. Kalau lu nggak percaya Tuhan, simple, mati itu selesai, mati itu kekubur, mati itu jadi tanah, mati itu ya it's all over gitu loh. Udah nggak ada lagi, nggak usah mikir tentang surga dan neraka lah, nggak usah takut-takut kayak orang tuh ditakut-takutin kan. Sebenarnya banyak orang juga ngomong ya, agama tuh coba halusinasi manusia aja, membuat sebuah sosok pribadi yang namanya Tuhan supaya hidupnya di dunia ini baik gitu. Tapi kan realitanya orang yang semakin mengaku semakin dekat sama Tuhan, hidupnya semakin brengsek guys. Betul nggak sih? Ya nggak semua ya, GKI Trenggolan baik semua kok ya, ada amin ya. Amin lah ya, daripada nanti nggak lulus kelas katekisasi. Nggak. Oke, seperti baik semua ya. Tapi faktanya di lapangan kan ada banyak orang yang mengaku tokoh agama, ya orang yang religius, ya kemudian keluarlah di berita ya berzina dengan orang lain, ya, selingkuh lah, ada lagi yang menggunakan uang persembahan buat modal bisnis. Dari fakta yang nggak bisa dipungkiri. Akhirnya pilihan yang kedua adalah kalau memang ada Tuhan, maka pasti ada sebuah kebenaran. Kalau memang ada Tuhan, pasti ada kebenaran. Makanya waktu kita bicara tentang doktrin keselamatan, ini tidak hanya sekedar kita ngomongin masalah nanti kalau mati pergi kemana guys. Ya, jadi kalau mati nanti perginya setelah mati kemana, yaitu tidak akan memberikan efek apa-apa dalam hidup kita gitu loh. Nggak ada relevansinya terhadap pergumulan kita yang hari ini saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu tadi Sevilla satu ya, belum punya pasangan misalnya. Bagaimana saya bergumul tentang pasangan hidup? Atau memang kalian yang sudah mau menikah atau menikah, apa arti dari pernikahan gitu? Untuk apa? Apakah pernikahan itu sama seperti, minta maaf sebelumnya, sama seperti kehidupan binatang. Binatang menikah, punya anak yang lebih besar, lalu dia mati. Siklusnya begitu doang gitu loh. Manusia apakah seperti itu ya? Dari kecil, bayi, bertumbuh dewasa, setelah dewasa dia sekolah, dia kerja, dia menikah. Setelah menikah dia punya anaknya gede, terus punya cucu, kita jadi tua, lalu kita mati. Selesai. Buat apa hidup kayak gitu? It's not worth at all gitu loh. Makanya aku ngomong sama anak saya yang pertama gitu loh. Hidup tuh berat. Ya. Karena kalau hidup itu nggak berat, itu nggak layak diperjuangkan. Hidup tuh memang berat. Karena itu berat, berarti layak diperjuangkan. Tapi apalah arti sebuah perjuangan kalau kita nggak mengerti makna di balik apa yang kita perjuangkan. Nangkap maksudnya? Kalau cuma sekedar kita pengen dapat pasangan, kita bisa dapat duit, kita bisa hidup ya layak lah ya. Saya nggak tahu, setiap orang kan pasti punya impian, betul nggak sih? Dan impian itu yang mendrive apa yang kita lakukan hari ini kan, betul nggak sih? Ya teman-teman yang Elsa dan Mika misalnya ngambil kursus sekolah bidan, pasti kan ada maksud tertentu ya. Terlepas dari apapun niatannya, tapi pasti ada mimpi kan. Ya. Saya nggak tahu, Aldo duduk sama pasangannya. Ini saya tebak-tebakan ya. Kalau bener saya dikasih hadiah ya. Ini mau menikah ya? Oh oke. Nanti hadiahnya dikirim ke Manyar Jaya 7 Gang 32, nomor 32. Bercanda. Oke, pasti kan ada sebuah impian. Kenny dan Ferdian ya, tau lah ya, Kak Jo itu berapa kali kita juga kan ngobrol. Pasti ada sebuah impian sebagai anak muda. Kita pengen jadi pribadi sebagai anak muda yang suatu kali kelak impian yang kita harapkan itu tercapai gitu loh. Tapi kan gini loh, dalam hidup tuh ada paradox of happiness, tahu ya, paradox of happiness. Kebahagiaan itu begitu kita pikirkan, kita merasa kita harus memperjuangkan. Tapi menariknya, setelah kita mendapatkan apa yang kita harapkan, kita bisa bahagia, seketika kebahagiaan itu hilang. Makanya nggak aneh kalau kita lihat di berita ada orang yang sudah gajinya 30, 40, 50 juta tetap korupsi.
Karena dia berpikir kalau misalnya punya 30, dia bisa tenang, bisa bahagia. Setelah dia dapat 30 juta, dia nggak bahagia. Karena dia mulai memikirkan ada yang 50 juta, guys. Setelah 50 juta, ada yang 100 juta. 100 juta, ada yang 200 juta. Nggak akan pernah puas. When enough is enough. Kapankah cukup itu cukup? Gambarnya tuh begini, tau nggak sih? Unlimited, gak ada batasnya gitu loh. Ya, kapankah kita ini bisa merasa cukup? Gak bisa. Dan semua yang kita lakukan dalam hidup didorong untuk mencari happiness, kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, you name it lah. Katakanlah apapun yang Anda kejar, apapun yang Anda impikan gitu loh. Pasti akan mencari sebuah kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan kebahagiaan. Masalahnya adalah apakah kebahagiaan yang kita cari itu sifatnya betul-betul nyata, betul-betul kebenaran gitu loh. Jangan-jangan yang kita sedang kejar hanyalah sebuah mimpi di siang bolong, guys. Dan ini, gini loh, penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran, betul nggak? Ya, selalu penyesalan tuh di belakang, di depan tuh pendaftaran. Nggak nyambung, Jack gitu. Nggak apa-apa lah ya. Jadi nanti kalau setelah selesai ini kita bisa tanya jawab. Ya, Anda yang bertanya nanti biarlah Tuhan yang menjawab. Nanti kita jawab ya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ini sedikit dari pergumulan hidup saya waktu itu. Saya mencari tentang identitas hidup saya. Dan hari ini tentang doktrin keselamatan saya yakin sangat relevan. Ya, saya berharap sekali apa yang saya sampaikan ini bukan cuma teori di awan-awan gitu loh ya. Bukan cuma sekedar teori, tapi pasti ada relevansinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya akan share screen saya. Oke, saya asumsinya kalian sudah punya ini ya, sudah punya materinya ya. Jadi ada beberapa yang memang ada di buku, beberapa lagi tidak ada di buku. Tapi nggak apa-apa ya, nanti dicatat saja kalau memang tidak ada di buku. Oke, kita langsung saja masuk yang pertama. Jadi tujuannya ada dua, saya menambahkan sedikit kalimat frase di belakangnya. Katekisan memahami definisi Alkitabiah tentang keselamatan dan bagaimana memperoleh keselamatan itu, serta apa maknanya. Nah, ini poin pentingnya. Apa maknanya dalam kehidupan pribadi. Yang kedua adalah memahami urutan keselamatan, order of salvation. Tapi itu kita akan bahas di volume yang kedua nanti karena waktunya terbatas. Sehingga mampu merelasikannya dengan formasi spiritual dan status keselamatan mereka. Jadi sekali lagi ini yang mau kita harapkan adalah apa yang kita pahami sore hari ini itu menjawab apa yang menjadi pertanyaan di dalam hidupmu, apapun itu bentuknya. Oke, kita langsung masuk saja dengan definisi. Ya, memang mungkin ini terdengar terlalu akademis, tapi ini penting supaya kita bisa mengerti bahwa setiap kata itu mempunyai berbagai macam makna. Contoh saja, kalau Anda pernah beli Indomie, maka ada yang namanya Indomie goreng, betul ya? Indomie goreng itu apakah digoreng? Enggak kan? Tapi namanya Indomie goreng, lucu ya? Ya. Karena bukan karena prosesnya, tapi karena bentuknya itu tanpa kuah. Makanya disebut Indomie goreng. Padahal asumsi kita, Indomie goreng itu harusnya melalui proses penggorengan. Atau misalnya saya pernah ketemu satu orang, beli ke warung ya, Bu beli aqua ya, dikasihnya klub. Lalu dia bayar. Saya bilang, kamu belinya aqua apa klub? Ya enggak sih, saya enggak beli merek. Saya belinya air mineral di dalam botol. Tapi ada orang berpikir bahwa satu nama merek Aqua itu mewakili semua jenis air mineral. Bu, beli Pepsodent. Ya, beli Pepsodent itu maksudnya beli pasta gigi yang dikasih close up. Dia terima saja karena bagi dia di dalam benaknya, di dalam otaknya, saya butuh pasta gigi, saya tidak beli merek. Tapi dia sebut nama merek. Makanya waktu diberikan merek yang berbeda, dia terima saja gitu. Ya. Teman-teman di sini ada yang besar di Surabaya nggak? Ada ya. Nah, ini ada sebuah kata yang konon katanya adalah sebuah kata makian. Namanya JANCUK. Ya, boleh disebut, boleh enggak. Mungkin yang dari luar pulau agak bingung ya. JANCUK tuh katanya meso. Meso tuh ngomong kasar gitu ya. Ya. Tapi aneh nggak sih kalau ada orang begitu makan nasi goreng, enak cuk gitu ya. Cuk itu apa sih? Nggak ada artinya. Jancuk itu apa artinya gitu. Kalau Anda mau googling, itu nggak ada artinya. Yang ada adalah sejarahnya. Karena dulu ada seorang pelukis Belanda namanya Jan Cox, J-A-N-C-O-X. Jan Cox ini sangat digemari oleh tentara Belanda. Sehingga di dalam artileri mereka ada tank-tank, alat-alat perang
Itu di Pilox, namanya Jan Cox. Nah, orang Indonesia ini begitu lihat ada tank, ada tulisannya Jan Cox, lalu disebut Jan Cox datang, Jan Cox gitu. Lama-lama jadi Jan Cox karena bahasa mulutnya bahasa Indonesia. Akhirnya berubahlah jadi Jancuk. Nah, jancuk sendiri tidak ada artinya. Sama seperti kalau di Bandung, anjir. Anjir enak pisan. Anjir itu apa? Nggak ada. Kata itu hanya mewakili identitas sebuah kelompok dan golongan. Saya ngomong gini bukan berarti nanti abis ini kita ngomong kasar semua ya. Karena kan kita dalam sebuah relasi sosial kadang sulit ya. Kamu kok ngomong kasar sekali. Ya, saya kan ngajar di UK Petra ya. Jadi saya pernah tuh masuk ke dalam sebuah toilet. Lalu ada mahasiswa lagi kencing di sebelah saya gitu ya. Nah, dia nggak lihat saya sih. Nah, setelah dia kencing, lalu dapatlah ini ya, electrical surga ya, surgawi ya, merinding, gitu ya. Nah, waktu dia mau ini, duingin cuk, gitu ya. Dia ngomong begitu. Nah, setelah dia ngomong duingin cuk, dia ngeliat ke saya. Lalu saya senyum. Ya, saya bilang, misi Pak, duluan ya Pak, maaf ya Pak, gitu. Saya juga bingung, kenapa kok dia ngomong begitu ya? Ya, bagi saya, ya itu kan sebuah kata yang tanpa arti ya. Memang Alkitab ngomong kalau memang nggak ada arti nggak usah diomongin sih. Betul juga sih. Tapi kalau kita ngomong secara terminologi dan etimologi, sebuah kata tuh punya banyak sekali makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selamat itu terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa baca di situ ya. Ya. Mengandung harapan supaya sejahtera dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat di dalam konsep keselamatan yang digunakan oleh Alkitab dalam Perjanjian Lama, kata Perjanjian Lama keselamatan itu artinya adalah yasa. Nah, ini berkaitan dengan nama Yosua ya, dalam Ibrani dan Yesus ya, Allah yang menyelamatkan dalam bahasa Aramik. Jadi kata selamat itu bisa diterjemahkan dengan beberapa pengertian. Lebar, leluasa, terbebas dari tekanan, pembebasan, dan seterusnya. Juga dipakai dalam arti selamat dari bahaya atau penderitaan jajahan, Keluaran 14:13, 14:30 dan seterusnya. Juga dipakai dalam bentuk kiasan untuk menggambarkan sesuatu, ya. Jadi kata selamat itu tidak selalu serta-merta memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang hal surga, enggak gitu. Ya, karena di dalam Perjanjian Lama ini luas sekali. Istilah kata selamat ini bahkan bisa menggambarkan sebagai sebuah kiasan. Tahu ya kiasan ya, perumpamaan, sebuah gambaran ya. Aku sangat mencintaimu, akan kuambilkan bulan untukmu. Kan nggak mungkin kita ngambil bulan kan. Tapi itu sebuah makna kiasan. Artinya begitulah aku mencintaimu, aku akan mengambilkan bulan untukmu. Begitulah perjuanganku. Tapi bukan berarti kita tanya, gimana sih cara ngambil bulan? Itu sudah keliru. Karena ini sebuah ungkapan. Ya, kalau engkau tidak percaya kepadaku, belahlah dadaku, maka di hatiku kamu akan melihat namamu. Betul nggak sih? Ya, kan kalau orang jatuh cinta gitu ya, belahlah hatiku, engkau akan melihat namamu, ya, terpatri di dalam hatiku. Ya. Tapi nomor 5 ada nomor 1 dan nomor 4 wanita yang lain. Enggak juga ya, nomor 1 gitu ya. Tapi kan nggak mungkin terus kita ngambil golok terus ngebelah hatinya pacar kita, nggak mungkin. Itu sebuah ungkapan. Ya, betul nggak sih? Ya, misalnya ada teman ngomong, aku lagi sakit hati, pacarku mengkhianatiku. Lalu kita ngomong gini, oh kamu sakit hati, yuk ke laboratorium, kita cek hatimu, SGOT dan SGPT-mu. Kan liver atau hati kan, begitu dicek hasilnya normal, berarti dia sakit hati atau enggak. Ya ini kan sudah keliru gitu loh, karena hati dalam pemahaman pertama, itu hati bukan menunjuk organ tubuhnya, bukan. Itu menunjuk kepada sebuah perasaan yang digambarkan dengan hati. Nah, hati itu bisa punya berbagai macam makna. Nah, demikian juga di dalam keselamatan, Perjanjian Lama. Kata selamat bisa berbagai macam bentuk, ya. Di dalam Perjanjian Baru, keselamatan juga sama sebenarnya. Ya, jadi dipakai di dalam sebuah bentuk tekanan atau kesulitan, bisa juga arti medis. Nah, ini Markus 5:34, Yakobus 5:15. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir ini yang kita bahas, keselamatan untuk pendamaian dengan Allah. Nah, ini poinnya sebenarnya. Sebenarnya kita akan coba gali lebih lanjut. Tapi paling tidak di awal kita punya satu konsep yang benar. Jadi jangan sampai waktu kita baca Alkitab, lalu ada kata keselamatan, ada kata selamat, kita langsung berpikir, wah ini ngomong tentang surga. Itu pasti akan keliru. Karena setiap bagian di dalam Alkitab, nanti mungkin ada bagian yang membahas tentang Alkitab ya, doktrin Alkitab. Tapi paling tidak ini bocorannya, itu selalu ada jenis kitabnya.
Nah, jenis kitab itu akan mempengaruhi cara kita memahami setiap kata. Sama seperti aku bilang tadi, ya. Aku lagi putus cinta, aku patah hati, hatiku sakit, aku sakit hati. Nah, sakit hati ini kan gambarannya dalam relasi sosial karena putus cinta. Jadi kalau relasi sosial lalu kemudian dibawa ke prodia atau ke laboratorium dicek, pasti hatinya normal gitu loh, karena bukan itu yang dimaksud. Nih, sampai sini bisa paham dulu ya. Mungkin kalau paham kasih jempol ya, jangan sampai saya ngomong panjang lebar terus kalian pada bingung saya ngomong apa. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, sip. Ada lagi, oke. Nanti kalau ada yang bingung dicatat di akhir, nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi definisi kata ini penting sekali supaya waktu kita sedang belajar tentang doktrin keselamatan, yang kita bahas tuh yang ketiga ini, yaitu keselamatan untuk pendamaian dengan Allah dan penjagaan dari seluruh bahaya rohani dan juga berkat-berkat rohani. Nah, itu ada ayat-ayatnya ya, bisa dibaca nanti setelah kita selesai katekisasi ini. Kalian kan udah punya catatannya ya. Oleh karena itu, definisi keselamatan itu berkaitan dengan tiga hal yang berkaitan dengan keselamatan, pendamaian diri kita, manusia yang berdosa dengan Allah. Keselamatan merupakan rencana Allah yang kekal, Efesus 3 ayat 11, yang disediakan Allah bagi manusia ketika ia masih berdosa, Roma 5 ayat 8. Rencana keselamatan itu dijanjikan oleh Allah sebelum permulaan zaman. Yang kedua, merupakan anugerah hidup kekal. Jadi ini digarisbawahi, anugerah hidup kekal yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya dengan jalan menerima karya penebusan Yesus Kristus. Yang ketiga, merupakan anugerah hidup kekal bersama dengan Yesus di surga. Jadi dari ketiga definisi ini, izinkan saya merangkumnya dengan dua hal yang penting. Satu, surga itu tidak hanya berkaitan dengan tempat. Sekali lagi ya, surga bukan hanya berkaitan dengan tempat, tapi surga berkaitan dengan status relasi. Status relasi. Jadi hidup kekal itu berkaitan dengan kehidupan bersama dengan Tuhan, mulai saat kita percaya, mulai hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai selama-lamanya kita mati, kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita memisahkan waktu kita bicara tentang surga, terus kita mikir gini, ntar deh kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, ntar kalau udah 60 tahun, 70 tahun, kalau memang udah mau mati, aku mau bener-bener percaya Tuhan. Nah, ini pemikiran yang sempit, guys. Yeah. Karena hidup kekal itu berkaitan dengan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Yesus itu bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan. Nah, banyak orang suka menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat. Ini masalah yang terjadi ketika kita menjadikan Yesus hanya juru selamat. Maka yang kita lakukan hanyalah ingin meminta berkat Tuhannya tanpa memiliki sang pemberi berkatnya itu sendiri. Dan ini nggak ada bedanya sama teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Orang yang percaya Yesus supaya bisa kaya. Percaya Yesus supaya bisa sehat. Percaya Yesus supaya yakin hidupnya sukses. Nggak begitu, guys. Nggak begitu. Ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah perihal tentang kehidupan di dalam surga kelak. Itu akan digambarkan melalui bagaimana kita percaya kepada Yesus dan mempercayakan diri kepada Yesus. Itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Beda ya, percaya dan mempercayakan itu beda ya. Mungkin kalian pernah dengar ilustrasi tentang pemain sirkus itu kan? Ya, pemain sirkus yang berjalan di atas sebuah tali, ada banyak penonton, lalu dia ngomong, saya akan berjalan dari sisi sana, ujung sana ke sini tanpa dengan jaring pengaman. Dia jalan aman. Yang kedua, dia jalan lagi membawa sebuah gerobak di depannya. Lalu di gerobaknya ada pasir, dia jalan aman lagi. Yang ketiga dia ngomong gini, pasir saya akan ganti dengan seorang manusia. Lalu dia ngomong kepada semua penonton, penonton sekalian, siapa yang berani duduk di atas gerobak ini, saya akan dorong. Ya. Semua orang pada waktu ditanya, percayakah saya bisa membawa seorang manusia? Semua penonton teriak percaya. Tapi waktu ditanya siapa yang berani duduk di atas kereta itu, di atas gerobak itu, tak ada seorang pun yang berani. Nah, ini perhatikan ya penonton ini ya.
pada waktu ditanya, percayakah saya bisa mendorong kereta ini, gerobak ini, semua orang mengaku dengan mulutnya percaya. Tapi ketika ditanya siapa yang mau naik, jawabannya tidak ada yang mau. Sampai akhirnya kisahnya menjadi menarik karena seorang anak kecil seketika mau jadi volunteer, jadi sukarelawan, duduk di atas kereta itu, gerobak itu didorong oleh sang pemain sirkus tersebut, lalu selamat. Setelah selesai dia turun, ditanya sama penonton, "Nak, kamu kok berani sekali, kalau ada apa-apa bagaimana?" Anak ini hanya mengatakan sebuah kalimat yang singkat. Saya percaya karena bapak pemain sirkus itu adalah bapak saya sendiri. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah gambaran sederhana. Banyak orang Kristen itu hanya confess, hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat. Percaya nggak? Kita ngomong percaya. Tapi waktu ditanya, ayo kalau percaya, duduk di atas kereta yang Yesus dorong. Ya, ada yang mau? Nggak ada yang mau. Mereka cuma bisa confess without conviction. Pengakuan tanpa sebuah keyakinan. Nah, disinilah kita mulai bahas nih. Ya. Keselamatan itu berbicara tentang apa? Aspek bukan hanya ntar mati ke surga, tapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dunia ini. Mengapa manusia kemudian membutuhkan keselamatan? Pusat dari segala hal yang terjadi dalam dunia ini, kebobrokan, kenajisan, manusia di dalam dunia ini, bahkan sistem dunia ini yang begitu sangat bobrok, itu dimulai dari dosa. Nah, ini keyakinan di dalam firman Tuhan. Ya. Ketika Kejadian pasal 1, pasal 2, manusia itu diciptakan dengan sangat baik, sungguh amat baik. Semua alam semesta diciptakan Tuhan dengan sangat baik. Kemudian masuk Kejadian pasal yang ketiga, Adam dan Hawa memberontak dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, yang menarik adalah ketika dia memakan buah tersebut, ketika dia melakukan dosa yang pertama, dampak atau efek dari kejatuhan manusia terhadap dosa itu berdampak banyak hal yang kita pahami dengan pikiran, perasaan kita, kehendak kita, rusak semua. Kita suka mikir negatif, perasaan kita suka baper nggak jelas, galau nggak jelas, perasaan kita bisa sensitif. Beberapa orang kemudian mempertanyakan gendernya, kelaminnya apa. Beberapa orang kemudian melegalkan transgender, bolehlah suka-suka saya. Beberapa orang mengambil pilihan jadi lesbi, jadi homoseksual. Asal gua suka, dia suka, why not? Gua kan gak nyakiti hati lu. Lu kok peduli banget sih? Ngapain kok sibuk-sibuk ngatur hidup gua? Ya, teman-teman kalau ngikutin podcastnya Deddy Corbuzier tuh banyak pelajaran kita bisa lihat. Bagaimana manusia di dalam cara berpikir, perasaan, dan kehendaknya sudah jatuh di dalam dosa. Mereka sudah tidak lagi mau tahu tentang kebenaran. Karena bagi dia kebenaran itu adalah sesuatu yang cocok buat saya dan membuat saya bahagia dan senang. Teman-teman pernah sakit kepala nggak? Ya pernah lah ya, sakit kepala. Saya juga sakit kepala beberapa kali. Nah, saya sakit kepala itu karena saya terlambat makan biasanya. Atau makan makanan pedas-pedas. Karena saya sakit kepala, apa yang saya lakukan? Saya makan Panadol, obat penghilang nyeri sakit kepala. Nyeri kepala ya, sakit kepala. Setelah saya makan Panadol, hilang nggak sakit kepalanya? Hilang. Tapi menariknya, hanya berjalan 2 jam. Setelah itu, sakit kepalanya timbul lagi. Makan Panadol lagi. Hilang nggak? Hilang. Tapi nggak lama kemudian muncul lagi sakit kepalanya. Why? Karena akar dari sakit kepala itu bukan sakit di kepala tersebut, tapi karena sakit mah. Asam lambung yang tinggi akhirnya membuat gas terlalu besar dan itu berdampak terhadap kepala saya yang pusing. Berapa banyak Panadol yang saya makan tidak akan mengubah situasi kondisi, hanya berjalan semu. Sementara kalau nggak akarnya diobatin guys. Nah itulah problem manusia.
ketika manusia di dalam pikiran, perasaan, kehendaknya itu terganggu dengan dosa, mereka mencoba memanipulasi apa itu. Gua lagi stres nih, dugem yuk. Hilang nggak stresnya? Hilang. 3 jam doang, abis itu tambah parah. Kan gitu kan? Gue tuh keluar masuk panti rehabilitasi 5 kali guys. Karena kecanduan narkotika. Hari ini dievaluasi, kenapa kok begitu? Karena gue stres di rumah, lihat papi mami gue kayak gitu loh. Ya. Ngelihat kalau ke gereja tuh, wah di gereja tuh banyak hakim lah. Ya, dikit-dikit lihat jeans gue yang belel-belel, diomongin, ini orang iblis kok, setan kok masuk gereja gitu loh. Ya. Gue nongkrong di depan gereja sambil ngerokok, diliatin kayak apa gitu loh. Rambut gue dicat warna-warni, dinilai kayak orang gila lah. Gue pakai anting, dinilai orang gila lah. Banyak penghakiman di dalam gereja. Bertahun-tahun saya hidup dalam kondisinya seperti itu. Tapi itu dulu ya. Sekarang ya ada juga sih, tapi nggak banyak lah ya. Semoga gitu ya. Tapi aku menemukan gitu loh, dalam proses perjalanan hidup, manusia mencoba memanipulasi pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Mencoba untuk menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Padahal problemnya adalah dosa. Bukan hanya di dalam diri kita guys, tapi masuk dalam sistem dunia. Sistem dunia ini begitu bobrok gitu loh. Sehingga pada waktu kita masuk di dalamnya, pilihannya cuma 2. Lu mau diterima atau ditendang. Kalau mau diterima, lu ikuti sistem yang ada. Korupsi lah, manipulasi lah. Ya nggak sih? Ya, aku tahu ini susah sih. Ya, kayak beberapa jemaat yang punya perusahaan mau bayar pajak aja kan kadang sulit gitu loh, dicari-cari lah. Karena sistem dunia udah bobrok gitu loh. Dan sistem dunia ini berkaitan dengan apa? Dengan relasi. Apa yang terjadi? Relasi nggak pernah ada yang benar. Ya, orang tua, papa dan mama yang udah menikah bertahun-tahun, divorce, bercerai. Dampaknya kepada anak-anak. Anak-anak mulai merasa papa mama nggak bisa terima dia. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin besar konflik yang terjadi. Nah ini mungkin sedikit tips buat yang akan menikah. Saya mau bilang kayak gini sih. Sebelum Anda puas dengan cintanya Tuhan, jangan pernah berpikir untuk melanjutkan sebuah relasi. Karena sadar atau tidak, di dalam diri kita sedang mengejar apa nama bahagia. Dan kita merasa pasangan kita bisa membuat kita bahagia. Dan kita bisa terpuaskan. Alhasil itu tidak akan pernah terjadi guys. Karena pasangan kita adalah manusia yang juga berdosa. Jadi selama hati kita tidak puas dengan cintanya Tuhan, apa yang akan terjadi? Kita akan selalu menuntut pasangan kita mengisi kekosongan, mengisi kebahagiaan yang harusnya diisi oleh pasangan kita. Apa yang terjadi? Saling nuntut. Makanya kalau orang udah nggak tahan akumulasi ya, udah mau pisah gitu ya, mau cerai, jawabannya begitu pasti. Aku nggak bahagia lagi gitu loh. Kenapa? Karena poinnya adalah kalau kita nggak bahagia di dalam Tuhan, nggak mungkin kita bisa ngebahagiain pasangan kita. Kebahagiaan itu bukan usaha, tapi pemberian gitu loh. Belum lagi masuk di dalam dosa, dampaknya apa? Tubuh dan genetika. Nah ini kaitannya sama relasi. Apa itu tadi? Ada banyak anak pemuda yang lahir minta maaf. Mungkin dia merasa tubuhnya nggak sempurna. Tahu nggak sih? Matanya besar sebelah. Hidungnya mancung ke dalam lah. Ya. Tingginya semampai, semeter tak sampai. Saya juga punya pergumulan ini dulu. Karena kan saya sekolah di sekolah Katolik ya, di Bandung ya. Nah itu mayoritas, ya ini minta maaf bukan rasialis, tapi faktanya adalah dari kelas 40 siswa, kurang lebih 37-38 anak itu dari keturunan Tionghoa. Ya. Jadi saya ingat setiap kali kalau ada acara di sekolah, lalu ada foto bersama, ya saya selalu kayak dibully gitu ya, ngomongin, ayo Joy tunjukin giginya gitu loh, supaya kelihatan lu ada di sini. Kalau enggak kan lu gelap, hitam. Nah dari situ saya mulai berpikir, oh hitam jelek ya. Ya lalu saya mulai cari-cari whitening, digosok lah kulit saya, ya diamplas, berharap bisa jadi putih. ini kan pergumulan identitas diri ya. Ya. Lalu kemudian saya ketemu dengan teman-teman, lalu teman-teman ngomong, lu mau nggak keren? Supaya keren gini loh, dianting. Ya, sampai dianting saya ini ada 4. Terus buat lagi di hidung. Ya pencarian identitas lah. Ya, itu apa? Peer pressure, ya, tekanan dalam sebuah komunitas. Ya. Lalu kemudian juga ada beberapa orang merasa
wajahnya tuh gak cantik. Tau gak sih? Sekarang kan dunia media sosial ya. Saya nggak tahu teman-teman main Instagram atau enggak ya. Kadang-kadang kan kita hidup tuh membandingkan, tau gak sih? Kok gue nggak secantik orang ini ya gitu ya. Bahkan kalau Anda pengen tahu cara membuat wajah Anda cantik di media sosial tuh gampang. Ya. Pokoknya cari filter tertentu, ya, cara motret dengan derajat ketinggian dagu, ya, berapa derajat dari ini gitu di atas, ya, coba aja gitu aja, nanti kelihatan gitu ya, engkau akan tambah lebih cantik gitu. Tapi di dunia media sosial panggung, di mana semua orang itu berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik, terlihat baik, dan suka atau tidak suka, itu terjadi dalam dunia nyata, guys. Don't judge the book by its cover. Omong kosong lah. People judging you by its cover. People judging us gitu loh, dengan pakaianmu, dengan kendaraanmu, dengan handphonemu. Saya dulu pernah ada pelayanan di Manila dulu, di Filipina. Ya, setelah selesai acaranya, lalu teman gereja di sana ngajak ke sebuah kayak pasar baru gitu ya. Jadi kayak pasar gitu. Pasarnya tuh ya oke lah ya. Terus si teman orang Manila tuh ngomong gini, Pak, kalau mau beli oleh-oleh beli di sini, Pak. Murah di sini, Pak. Murah-murah. Lalu dia ngomong, tapi bukan cuma murah, di sini semuanya barangnya tuh KW. Tahu KW nggak sih? KW1, KW2 gitu. Jadi aspal, asli, palsu ya. Jadi LV, Guess, Chanel itu tuh dipalsu di sana, di sebuah pasar gitu. Jadi barangnya tuh nggak ada yang asli, makanya jadi murah. Tapi yang menarik adalah waktu gue sampai di sana, itu mobil guys yang parkir, bayangin, yang parkir tuh Alphard, CL500 Mercedes, tau gak sih? Open cop, mobil-mobil mahal, Lamborghini. Saya kan jadi bingung ya. Lalu saya tanya dong, ini barang-barang palsu semua di sini? Iya. Tapi kok yang beli kayaknya orang-orang kaya semua nih mobil-mobilnya. Lalu dia ngomong sesuatu yang menarik sekali, saya nggak pernah lupa. Dia ngomong begini, kalau orang kaya pakai barang palsu, orang lain pasti lihat barangnya asli. Betul nggak sih? Tapi kalau kita yang status ekonominya menengah ke bawah, lu beli tas asli aja dipakai, orang pasti ngomong gini, gua nggak percaya itu asli, bohong ah. Karena tampang lu tuh nggak meyakinkan gitu loh. Nangkap gak sih maksudnya? Tapi orang yang keluar dari mobil bagus pakai tas palsu tuh pasti orang lihat itu asli gitu loh. Tapi buat saya ini jadi pelajaran. Pelajarannya apa sih? Orang tuh melihat kita dari apa yang kita punya. Dan itulah kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya aku bilang gini loh dari awal, waktu kita bicara tentang doktrin keselamatan, masalah utamanya itu di dosa ini loh. Sehingga dosa ini merusak segala sesuatunya, sehingga kita tidak lagi punya kemampuan, kapabilitas untuk menggapai Tuhan. Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Karena ini adalah sebuah usaha yang dicari oleh seluruh manusia, sadar atau tidak sadar, melalui berbagai macam jalan dan keyakinan. Kehidupan manusia didorong oleh kebutuhan akan kebahagiaan dan pencarian makna diri. Jadi saya nggak tahu kita punya niat dan motivasi apa ikut kelas katekisasi. Tapi satu hal yang harus Anda refleksikan di dalam kehidupan kita adalah, apakah hari ini aku mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang apa itu bahagia? Karena itu berkaitan dengan sumber kebahagiaan itu. Dan waktu kita ngomong tentang pendamaian dengan Allah, ngomong tentang surga, hidup yang kekal bukan hanya sebuah tempat, tapi juga sebuah status kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan itu menolong kita untuk memahami apa yang kita kejar hari ini. Makanya muncullah salah paham yang kita harus pahami, teman-teman. Doktrin keselamatan hanya bicara tentang kepastian hidup kekal setelah kematian. Nah, ini salah pahamnya begitu. Jadi waktu kita bicara, kita hanya bicara tentang bagaimana kita bisa dapat surga. Ya, doktrin keselamatan tidak ada hubungan dengan kondisi kehidupan manusia secara pribadi. Ini juga salah paham. Enggak, guys. Ya. Selama Anda punya keyakinan bahwa suatu kali kelak kalau mati kita punya surga, hari ini kita punya kepastian bahwa setiap detik, setiap menit yang kita jalani adalah sebuah perjalanan menuju kepada surga yang kekal. Jadi apapun yang kita lakukan, cara berpikir itu beyond gitu loh. Makanya Paulus sering ngomong kan,
Aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Makanya teman-teman bisa nggak ngelihat beyond, melihat sesuatu, melampaui apa yang kelihatan dengan mata jasmani ya. Ya seperti tadi, Panadol tadi kan gitu ya. Kita kan merasa kalau udah ini bisa selesai pusing kita. No. Kemanapun kita lari, kemanapun kita mencari, kita akan selalu gelisah kok sebelum kita menemukan sebuah kepastian di dalam Yesus. Doktrin keselamatan bersifat kebenaran subjektif dari sudut pandang orang Kristen. Ini salah paham lagi. Kenapa kok saya bilang begitu teman-teman? Karena orang waktu ngomong surga ya, maaf ya, teman-teman saudara kita yang Buddhisme, Hinduisme, itu memahami surga bukan seperti kita. Bagi mereka surga adalah nirvana. Nirvana, kalau dalam bahasa Sanskertanya nir itu dihembuskan, gitu. Artinya hilang, habis, nir, habis. Artinya nirwana, ya, itu adalah sebuah kelompok band yang pernah berhasil di tahun 90-an. Itu Nirvana, bukan ya? Bukan itu Kurt Cobain kan yang udah meninggal dunia. Bukan ya, nirvana. Nirvana artinya adalah sesuatu yang habis. Artinya konsepnya nihilisme. Mati jadi debu, habis. Teman-teman kita, saudara kita yang Buddhisme juga begitu sih. Makanya mereka selalu bilang gini, orang-orang Kristen, orang Islam, itu yang berpikir hidupnya baik, dapat surga, itu sebenarnya nggak baik. Ya, padahal kekristenan nggak ngajarin itu sih. Tapi paling tidak mereka punya anggapan tidak perlu percaya ada Tuhan pencipta dalam dunia ini. No. Semua orang bertanggung jawab terhadap pribadinya masing-masing. Karma baik, karma jahat. Bagaimana kita bisa lepas dari perputaran penderitaan itu dengan cara menekan dan menghilangkan keinginan. Ya, menghilangkan keinginan. Tapi susah ya. Maksudnya bukan susah menghilangkan keinginan. Karena untuk bisa jadi baik aja butuh keinginan. Nafsu itu nggak selalu jahat. Karena untuk makan pun kita butuh nafsu. Tapi kalau menghilangkan sebuah nafsu, kita berpikir bisa menyelesaikan masalah, saya pikir juga kita perlu banyak diskusi tentang itu. Nah, ini sedikit 3 faham supaya kita bisa memahami ya sebelum kita masuk dalam konsep keselamatan. Saya sih berharapnya gini, kita ngomongnya secara objektif. Kita bicara tentang agama lain bukan berarti kita menghakimi, menganggap diri benar, enggak. Kita hidup dalam negara Bhinneka Tunggal Ika. Saya sangat menjunjung tinggi ini. Ya. Nah, saya percaya bahwa iman itu berkaitan dengan bagaimana kita menempatkan diri dalam konteks keberagaman. Makanya ada toleransi. Toleransi itu membutuhkan perbedaan, guys. Ya, tapi perbedaan bukan berarti saling membenci. Nah, ini poinnya sebenarnya kan di sana. Kita ini berbeda, harus diakui. Jangan ngomong gini, semua agama sama saja. Enggak lah. Kita mau diskusi sampai kapanpun nggak akan ketemu gitu loh. Ya, semua agama sama saja. Bagaimana mungkin saudara kita yang Muslim menolak Yesus sebagai Tuhan kok? Lah kita menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kita bukan menjadikan Yesus yang manusia jadi Tuhan. No. Kita percaya bahwa di dalam dirinya sendiri Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bukan menjadikan dia sebagai Tuhan. Bukan. Dia berbeda gitu loh. Secara fundamentalis, secara dasar, fondasi. Pemahaman kita tentang Tuhan aja berbeda. Kita percaya kita Allah Tritunggal. Ya. Allah Tritunggal artinya dia punya satu hakikat dengan 3 pribadi. Sedangkan saudara kita yang Muslim percaya tauhid, satu dan satu-satunya Allah itu. Tapi ini berbeda sekali dengan Hinduisme yang percaya bahwa Tuhan punya avatar-avatar tertentu yang terdiri dari ribuan Allah. Di mana semua orang ada partikel ilahi, berbeda gitu. Jadi nggak bisa ngomong semua agama sama saja. Ada orang ngomong agama itu ya seperti kita ini sedang mendaki gunung, Pak. Tuhannya ada di atas puncak gunung. Semua orang bisa mendaki ke atas, dimanapun dan dari manapun dia mendaki, toh pasti akan ketemu ujungnya adalah Tuhan. No, karena kekristenan mengajarkan Tuhan yang ada di atas, itu turun ke bawah, membawa manusia untuk mendaki bersama-sama ke atas. Artinya nggak mungkin manusia bisa mencapai Tuhan tanpa Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Itu keyakinan. Tapi ini berbeda kan dengan agama yang lain. Dan ini fakta yang harus kita terima. Tapi walaupun berbeda, kita bukan membenci. Kita saling mengasihi. Bahkan Alkitab mengajarkan, pray for your enemies. Berdoa bagi musuhmu, guys.
Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kasih itu melampaui sara, suku, agama, ras, semuanya melampaui, itulah kasih. Kasihlah sesamamu manusia, walaupun dia berbeda pandangan. Ya, saya pikir ini penting untuk saya masukkan sisipan ya, supaya kita memahami. Jadi orang Kristen jangan terus pura-pura ngomong gini, wah agama kita sama, kita menyembah Tuhan yang sama. Enggak lah, kita berbeda gitu loh. Tapi please, di dalam keperbedaan itu, kita saling menghormati. Saya menghormati kamu, saya mengasihi kamu, kan gitu. Ya, tapi ini PR yang cukup besar sih di bangsa kita. Tapi kita berdoa lah. Tapi paling tidak, saya mengajarkan ini supaya kita bisa paham perbedaan. Nah, kita ada di mana? Teisme itu yang tengah. Nah, teisme yang di tengah itu, kita percaya ada Tuhan. Itu di samping kiri dan kanannya ada yang tidak percaya Tuhan, agnostik, naturalisme, darwinisme ya, teori evolusi. Manusia itu datang dari amuba-amuba, dari perubahan binatang yang tadinya tidak punya kaki 1, kaki 2, kaki 4, ya, lalu kemudian mulai merangkak, lalu kemudian bungkuk, lalu kemudian berdiri tegak, lalu berjalan, nah jadilah manusia. Nah, konsep ini memang sekarang dipertanyakan. Karena kalau memang evolusi benar, manusia harusnya mencapai tingkat yang lebih baik, yang lebih sempurna. Maksudnya apa? Bukan hanya kakinya 2 lalu dia berdiri tegak, tapi mungkin punya sayap. Karena evolusi kan begitu. Dari yang tidak sempurna, semakin lama semakin sempurna. Ini kan dipertanyakan. Tapi paling tidak, itu gambaran, itu ateisme. Yang tidak percaya ada Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada panteisme. Panteisme bukan berarti dia tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya ribuan dan banyak Tuhan. Sebenarnya Buddha secara filsafat masuknya itu di dalam ateisme sebenarnya ya. Karena Buddha tidak percaya ada Tuhan pencipta. Tapi anyway, ini menjadi gambaran nih. Supaya kita bisa paham, menempatkan apa yang kita sedang pahami hari ini tentang surga. Oleh karena itu, apa yang kita percayai haruslah mempunyai efek pengaruh terhadap 5 pertanyaan yang penting dalam hidup kita sebagai manusia. Ya, apa itu? Ya, origin, dari mana kita berasal. Identitas hidup kita, siapakah kita. Apa arti hidup kita. Mengapa kita berbuat baik, truth and morality. Dan yang terakhir adalah destiny, kemana alam semesta dan manusia menuju. Coba perhatiin ya teman-teman ya. Di atas dari mana kita berasal, ya, dan di bawah destiny kemana manusia akan pergi, itu mengapit 3 hal penting. Siapa manusia, mengapa kita ada, standar kebenaran itu apa, itu diapit. Artinya gini loh, kalau orang percaya manusia itu dari monyet, maka orang yang percaya manusia dari monyet dan nanti mati hanya masuk ke tanah dan ke kuburan, pertanyaannya adalah ngapain lu capek-capek berbuat baik? Ngapain kamu itu beramal? Ngapain? Buat apa? Lalu siapa hidupmu kalau ditanya? Kalau saya hari ini tanya, misalnya Yayan, Julina, sama Marni bertiga. Coba saling bertiga tanya. Kamu siapa? Ya. Kalau kamu tanya, kamu siapa? Jawabannya apa? Jawabannya nama kan? Saya Yayan. Jarang sekali kalau ditanya, kamu siapa? Saya manusia. Kita langsung ketawa. Ya gua udah tahu lu manusia gitu loh. Tapi di balik pertanyaan kamu siapa, itu sebenarnya gambarannya apa sih? Kamu siapa itu diwakili dengan apa yang kamu punya. Ya, kamu siapa? Saya mahasiswa. Apa profesi kita? Kamu siapa? Saya perempuan, berkaitan dengan gender kita. Ya, kamu siapa? Saya anaknya bapak ini, berkaitan dengan kehidupan keturunan. Jarang. Kamu siapa? Manusia. Manusia yang tahu. Tapi waktu kita ngomong apa dan siapa manusia, kita harus jawab gitu loh. Kita ini dari mana gitu. Apakah kita percaya Tuhan itu menciptakan kita melalui kelahiran, papa mama kita melahirkan kita dalam keluarga. Maka setiap orang itu pasti punya destiny, pasti punya tujuan. Dan kemanapun dan apapun pilihan Anda, profesi Anda, ujung-ujungnya pasti akan masuk ke dalam surga atau neraka kelak. Kematian tidak berarti bagi kami. Ini seorang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ketika kita ada, kematian tidak ada. Ketika kematian ada, kita tidak. Semua sensasi dan kesadaran berakhir dengan kematian. Dan oleh karena itu dalam kematian tidak ada kesenangan maupun rasa sakit.
Rasa takut akan kematian muncul dari keyakinan bahwa dalam kematian ada kesadaran. Nah, ini poinnya penting sekali. Siapa orang di dalam dunia ini yang pernah ngomong, saya tidak takut mati? Kalaupun ada orang yang tidak takut mati, ya kita nggak bisa ngomong. Tapi apakah benar demikian? Tapi orang ini mengatakan bahwa kalau kamu percaya bahwa semua itu hanya sensasi, ya kematian itu tidak ada, kesenangan ataupun rasa sakit juga hanya sebuah ilusi, maka kamu nggak akan takut. Tapi di dalam kehidupan faktanya adalah semua orang berjuang untuk tidak mati. Bener nggak sih guys? Terakhir ini kan ada gempa ya di Malang ya. Kan semua heboh tuh. Gitu. Bahkan beredar hoax, semuanya jadi takut juga. Loh kenapa takut kalau memang tidak ada Tuhan gitu loh. Ya. Tapi selalu manusia itu di dalam dirinya sendiri itu ada dorongan untuk mencari sesuatu yang sifatnya itu adalah ilahi. Di luar hidupku yang hari ini ada, apa sih gitu loh. Makanya manusia dimanapun berada cari ke bulan, cari ke Jupiter, cari ke dunia lain. Tahu nggak? Ya. Kalian percaya ada setan nggak sih? Coba lihat kiri dan kanannya, jangan-jangan ada yang setan gundul lagi ada di sana. Coba lihat. Ya. Selalu kita ini didorong oleh sesuatu yang gaib, suka atau tidak suka gitu loh. Begitu kita sendirian di kos-kosan, sendirian di rumah, pintu itu bisa nutup sendiri, buka sendiri. Pikiran kita tuh langsung, wih setan atau bukan ini? Loh kok bisa begitu gitu loh pikiran kita? Karena memang sadar atau tidak, kita ini diciptakan dengan sebuah kemampuan merasakan sebuah alam gaib, mistik guys. Dan pada saat yang sama, sadar atau tidak sadar itu menunjukkan bahwa ada pribadi yang namanya Tuhan, hantu. Jadi Tuhan dan hantu. Jadi nggak bisa, inevitable, tak bisa terhindarkan. Bahwa di dalam diri manusia ada dorongan untuk mencari sesuatu yang sifatnya itu ilahi. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia pernah mengatakan sebuah kalimat yang dicatat oleh Lukas. Kata Yesus kepadanya ketika dia akan mati di atas kayu salib kepada seorang penjahat di sisinya adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus dalam sinonim kata di Alkitab menunjukkan tempat yang sama, yaitu surga. Dan ini dikatakan oleh yang namanya Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kan gini ya, kita kan waktu percaya terhadap sebuah teori, kita kan harus memahami dulu apakah dia kompeten dalam bidangnya. Setuju nggak sih? Ya, kalau misalnya saya bilang begini ya, di dunia ini ada banyak virus selain virus corona. Namanya adalah virus Mang Ujang. Ya, virus Mang Ujang yang lebih mematikan daripada virus corona. Dan saya menyiarkan ini secara viral. Orang lain mau percaya virus Mang Ujang, pasti akan melihat siapa sih yang ngomong. Namanya Pak Joy Manik. Pernah nggak belajar epidemiologi? Nggak pernah. Belajar tentang virus pernah? Nggak pernah. Ya, SMA matematikanya bagus nggak? Enggak, nilainya jelek terus. Fisika nggak ada, biologi. Aduh, ya udah nggak usah percaya deh. Tapi kalau yang ngomong virus ini adalah seorang ahli, pakar, profesor, walaupun virusnya nggak kelihatan, kita percaya virus itu ada. Kenapa? Karena kepercayaan kita bergantung kepada kompetensi orang yang ngomong. Paham maksudnya ya? Nah, waktu ngomong tentang Firdaus, guys, yang ngomong ini adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi waktu dia ngomong, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, kompetensi Yesus sebagai Tuhan tidak perlu diragukan. Maka waktu dia ngomong ada Firdaus, ini menjelaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Makanya pengakuan tanpa pengenalan adalah kebohongan. Pengenalan tanpa pengalaman adalah kesia-siaan. Hari ini kalau gue mau nanya ya, kalian percaya nggak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Anda mengaku percaya gitu, kan nanti kan pertanyaan gitu, wawancara katekisasi kan.
Tapi mengenal nggak Yesus yang seperti yang Alkitab gambarkan? Kalau nggak, itu cuma kebohongan. Pengenalan tanpa pengalaman juga sebuah kesia-siaan. Saya coba break sebentar ya. Ini sampai jam berapa ya? Mungkin ada Kenny sama Ferdian, mungkin bisa kasih saya info. 1 jam berarti sampai jam berapa ya? Udah 1 jam ini? Waduh, udah selesai berarti ya? Walah, ini masih 150 PPT lagi nih. Gak. Iya. Iya, nanti kalian terlalu lama dengar saya bosen. Oke, kita break aja ya. Mungkin ada pertanyaan nggak sih? Kalau ada pertanyaan lebih baik lah kita teruskan minggu depan ya. Buru-buru dengan ini juga nanti malah nggak bagus. Saya coba stop sharing dulu ya. Wadidaw. Ini istri saya. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan nggak sih? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya ya. Oh, ini Putri udah muncul nih, Putri. Kalau manggil nama Putri itu selalu pengen nyanyi lagunya Jikustik itu ya. Oke, Put, ada apa nih sekarang? Pertanyaan ya? Ada yang mau nanya nggak? Biasanya nggak ada sih emang. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya boleh extend sedikit aja ya. Boleh ya, 5 menit ya. Teman-teman boleh ya, sebentar ya. Supaya nanti motongnya nih enak nih. Ya, nanti minggu depan kita ngelanjutannya bisa lebih enak. Ini nanggung banget sih, kentang soalnya kentang, kena tanggung. Saya coba share screen saya yang terakhir. Nah, ini ya. Ya, ini 2 slide terakhir ya. Jadi guys, kenapa kok aku ngomong gini? Karena penekanan tentang doktrin keselamatan itu berkaitan sama hidup manusia yang nggak bisa dipungkiri sih. Karena hidup manusia itu terdiri dari 2 aspek. Aspek materi dan aspek yang imateri. Apa itu yang materi? Materi itu bios. Kehidupan yang lahiriah. Makan, kita cari uang, tempat tinggal, pekerjaan, sekolah. Ini kelihatan, nampak gitu ya. Ya, cantik, ganteng, seperti saya ini kan ganteng gitu kan. Ini kelihatan, ini bios ya, kehidupan yang lahiriah. Gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa ada aspek yang sifatnya itu imateri, artinya tidak nampak. Nah, yang tidak nampak ini berkaitan dengan agama, keyakinan, spiritualitas kita. Ya, kita percaya itu gitu loh. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong manusia tidak dapat hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang disampaikan dari mulut Allah. Nah, ini memberikan sebuah gambaran. Manusia itu membutuhkan aspek spiritualitas di dalam dirinya. Makanya waktu kita percaya ada kematian, ada kehidupan setelah kematian, aspek zoe, agama keyakinan itu akan memberikan sebuah dampak terhadap kehidupan lahiriah kita, guys. Ya. Jadi kalau kita percaya misalnya ada sebuah keyakinan, kepastian akan keselamatan, hidup kekal, maka pada saat yang sama itu berkaitan erat dengan bios kita. Bagaimana kita mencari makan, bagaimana kita memahami pekerjaan, memahami tentang tempat tinggal, seberapa penting sebenarnya gaya hidup itu sebenarnya. Nah, inilah yang kita bahas minggu depan. Ya, 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Karena Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan Yesus berkata begitu, dan ini menjadi perdebatan. Karena ada banyak orang yang ngomong, aduh kok hanya Kristen sih yang bisa membawa orang masuk ke dalam surga gitu loh. Ini kan namanya sombong rohani, ini namanya eksklusif. Nah, ini pertanyaannya, apakah benar hanya Yesus satu-satunya jalan? Kalau enggak, pertanyaannya adalah apakah orang di luar sana yang tidak pernah mendengar tentang Yesus tapi hidupnya baik? Apakah mungkin mereka juga adil ketika masuk ke dalam neraka, tidak percaya kepada Yesus? Atau pertanyaan tentang teman-teman dari ateisme. Ya, mengapa Allah menghukum manusia ke neraka jika Allah itu kasih?
Yang ketiga, bagaimana membuktikan surga dan neraka itu benar-benar ada. Karena jangan sampai ini cuma isapan jempol doang. Kayak Friedrich Feuerbach, salah seorang tokoh ateis modern, yang mengatakan orang yang beragama itu hanya membuat halusinasi tentang sosok Allah. Yang mana dirinya sendiri yang pengen menjadi dirinya sebagai Allah dengan menjadikan sebuah sosok yang lain yang namanya Allah. Nah, ini minggu depan kita akan bahas. Dan stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk siapkan hati ya minggu depan.